Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Indri Syahrini, NIM 17203100183. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal bisnis plan kami, yaitu pemotongan ayam. Nama perusahaan kami yaitu CV Bumi Lestari. Badan usaha kami yaitu pemotongan ayam. Jenis produk kami yaitu ayam broiler atau ayam daging. CV Bumi Lestari bekerja sama dengan RPH atau Rumah Potong Ayam di Kudus. Menjalankan usaha ini, pemotongan ayam unggul sejak bulan Januari 2018 yang berlokasi di Prambatan Kidul, Kecamatan Kaliwungu, Kudus, Jawa Tengah. Adapun visi misi perusahaan kami yaitu visi menjadikan mitra strategik yang lebih produktif, kompetitif, dan bertanggung jawab dalam menyediakan peternakan ayam potong yang berkualitas tinggi dan lebih profesional bagi konsumen. Misi kami yaitu memberikan pelayanan terbaik yang berkualitas dan secara profesional kepada konsumen sehingga dapat meningkatkan citra di mata konsumen. Adapun tujuan kami mendirikan usaha ini yaitu yang pertama, untuk melaksanakan perjuangan ayam potong atau daging dengan baik dan menawarkan manfaat yang besar. Yang kedua, yaitu dapat memasarkan daging ayam dengan baik. Yang ketiga, yaitu mendapatkan keuntungan yang besar. Yang keempat, yaitu untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang luas. Adapun asas hukum, di dalam usaha kami ada beberapa dokumen hukum dalam bisnis yang digunakan untuk menjalankan usaha kami agar usaha kami lancar dan memberikan legalitas supaya tidak menimbulkan masalah perizinan atau sebagainya. Badan hukum kami merupakan CV yang didirikan oleh 2 orang yang memberikan dana untuk usaha ini. Adapun dokumen-dokumen hukum dalam melakukan kegiatan yang pertama yaitu surat izin perdagangan atau SIUP, yang kedua yaitu akta pendirian usaha, yang ketiga yaitu nomor pokok wajib pajak atau NPWP, yang keempat yaitu nomor induk perusahaan atau NIP, yang kelima yaitu sertifikat uji kelulusan dalam memotong hewan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Indah Syahrini, NIM 17203100183. Sini saya akan menjelaskan tentang aspek manajemen. Aspek manajemen di perusahaan kami yaitu ada beberapa, yaitu tim manajemen. Dalam mendirikan usaha ini tentunya membutuhkan barang, keuangan, dan tenaga kerja yang baik agar hasil yang diharapkan dapat dicapai. Sebelum melakukan pengelolaan usaha, perlu disampaikan bentuk usaha kami yaitu CV Bumi Lestari, sehingga banyak orang yang terlibat. Mengenai kebutuhan tenaga kerja adalah beberapa orang dengan jam kerja yang berbeda-beda. Yang pertama, shift pagi, yaitu jam 6 pagi sampai jam 5 sore. Yang kedua, shift malam, jam 6 malam sampai jam 11 malam. Dan setiap orang mempunyai tugas masing-masing. Tugasnya yaitu yang pertama, ada yang mengurus keperluan ayam, ada juga yang mengurus pengambilan ayam di tempat kandang, ada juga yang membersihkan tempat kandang dan mengawasi ayam, dan beberapa orang yang memasarkan. Dalam mempertimbangkan bentuk kepemilikan usaha yaitu kelompok, maka bentuk organisasi manajemen atau bagian tugas usaha sebagai berikut. Yang pertama ada direktur, yaitu bernama Ahmad Muhammad Besbet. Yang kedua yaitu manajer keuangan yang bernama Indah Syahrini. Yang ketiga yaitu manajer produksi yang bernama Muhammad Syarif Hidayatullah. Yang keempat yaitu manajer pemasaran yang bernama Muhammad Dani Muhtar. Adapun masalah-masalah yang potensial, yaitu ada beberapa masalah saat ini, tentunya yaitu COVID-19. Masalah yang kami hadapi dalam perusahaan ini adalah kurangnya penjualan karena saat ini harga ayam turun, dan perusahaan kami juga kesulitan jika ada pemesanan yang banyak, dan perusahaan kami juga kewalahan karena saat ini harga ayam menurun dan ada beberapa kasus peternak yang gagal panen karena kualitas ayam yang dibesarkan ternyata tidak bagus, namun masih dilempar ke pemasaran. Hal ini membuat
harga menjadi jatuh dan mempengaruhi peternak yang lain. Selanjutnya yaitu resiko dan hambatan. Tempat ayam dan pemotongan ayam yang sangat berjauhan, untuk itu perusahaan kami juga membutuhkan waktu yang lebih banyak. Dan ayam potong kami juga membutuhkan perawatan yang cukup ekstra untuk menghindari penyakit yang disebabkan oleh cuaca atau sebagainya. Teknik memberikan makanan juga harus diperbaiki dan juga harus berkualitas. Pakannya karena sangat berpengaruh pada kualitas ternak ayam nanti. Selanjutnya yaitu ada tindakan alternatif. Tindakan yang kami lakukan dengan menciptakan produk yang berkualitas sehingga mempersempit terjadinya risiko dan melakukan seleksi yang tepat terhadap produk yang baru, dan tidak akan terjadi kesalahan yang sama. Memperbaiki sistem pemasaran dan manajemen merupakan alternatif yang paling dalam mencegah risiko. Sekian presentasi proposal saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Indah Setiarini. NIM 17-203-10183. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek pemasaran. Adapun aspek pemasaran di sini ada beberapa poin. Yang pertama itu ada target pasar atau konsumen. Targetnya yaitu memelihara dan memberikan manfaat yang besar terhadap masyarakat dan dapat memasarkan ayam dengan baik dan halal. Dan dapat juga menjaga kelangsungan usaha dan mengembangkan usahanya agar berjalan dengan baik dan lancar, dan membuka lapangan kerja bagi orang yang membutuhkannya, dan juga usaha ini mempunyai penghasilan yang begitu banyak. Yang poin kedua yaitu ukuran dan tren pasar. Pasar yang disuplai cukup besar karena penjual kami melalui berbagai cara dan media, maka pangsa pasar dapat mencakup wilayah mana saja. Dan perusahaan kami juga besar karena penggunaannya terus semakin tinggi sehingga permintaan akan semakin besar. Poin ketiga yaitu situasi persaingan. Situasi persaingan di sini yaitu di perusahaan kami itu sangat banyak karena tidak raih kudus, banyak juga yang mendirikan usaha pemotongan ayam ini. Jadi kita bersaing dengan sehat saja. Tapi perusahaan kami cukup banyak pelanggan di luar kota. Jadi persaingan di daerah Kudus itu tidak bermasalah. Poin selanjutnya yaitu strategi pasar. Perusahaan kami mempunyai strategi pasar. Yang pertama, memasukkan daging ayam ke beberapa wilayah yang telah kami promosikan sebelumnya seperti daerah Kota Semarang. Kalau Kota Semarang di sini itu di pasar, swalayan, restoran, dan di Surabaya yaitu kebanyakan di restoran dan swalayan. Di daerah Purwokerto yaitu di restoran. Di daerah Gresik dan Sidoarjo yaitu pasar dan restoran. Dan banyak juga di daerah Kudus yang mengambil daging dari perusahaan kami untuk dibuat jualan di kaki lima. Dalam melakukan strategi pemasaran ini, perusahaan kami sudah mempromosikan usaha kami melalui radio, sosial media seperti Facebook, Instagram, WA, maupun tatap muka langsung atau bekerja dengan langsung ke restoran atau swalayan, sehingga orang-orang mudah untuk memesan produk kami dan percaya pada perusahaan kami. Poin selanjutnya yaitu masalah penetapan harga. Harga daging di perusahaan kami yaitu sekarang ini menurun disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19. Dan kami menjualnya dengan harga satu ekornya yaitu 25.000. Dulu waktu belum ada kejadian COVID-19 ini, perusahaan kami menjualnya dengan harga 40.000 per ekor.
dan harga 25.000 yang sekarang ini ditentukan oleh semua penjual ayam dan pertimbangan yang telah disesuaikan oleh pemasar di sekitar kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Indah Setiarini, NIM 1720310183. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek operasional. Salah satunya ada sarana produksi. Sarana produksi di PT Bumi Lestari meliputi ruang produksi dan peralatan. Ruang produksi terbagi menjadi dua, yaitu ruang kotor dan ruang bersih. Ruang kotor seperti killing room, loading area, officiating. Kalau ruang bersih yaitu ceiling grading room dan cut up room. Mesin dan peralatan merupakan sarana penunjang yang paling penting bagi kelancaran dan kelanjutan suatu proses produksi. Yang bagian pertama yaitu ruang produksi. Ada beberapa macam. Yang pertama yaitu unloading room. Unloading room terletak di luar gedung utama dengan luas 12 meter kali 31,4 meter. Unloading room merupakan ruangan yang digunakan untuk penerimaan, pemeriksaan, antemortem, perhitungan, pengistirahatan, dan penggantungan ayam hidup yang dilakukan pengambilan sampel guna menentukan apakah ayam yang datang diterima atau ditolak sebelum proses pemotongan. Yang kedua itu ada killing room. Killing room ini merupakan ruang dengan luas ruangan 360 meter persegi yang digunakan untuk pemingsaan atau stoning selama 3 detik. Penyembelihan secara halal, pemutusan darah, perendaman dalam air panas, pencabutan bulu, pemotongan kaki, penanganan kaki bagus, dan pembersihan ampela. Yang ketiga itu ada officiating room, merupakan ruangan dengan luas lebih kurang 400 meter persegi yang digunakan untuk proses pengeluaran, pemisahan jeroan, pemotongan kepala dan leher sehingga terbentuk karkas ayam yang utuh. Yang keempat yaitu sealing and grading room, merupakan tempat penyimpanan dingin sementara produk. Sealing room di PT Bumi Lestari ini ada 4 unit, yaitu untuk gudang produksi jadi dan di ruang produksi untuk penyimpanan produk sementara yang akan diolah lebih lanjut. Killing and grading room merupakan ruangan yang di dalamnya terdapat mesin chilling tank automatik dan wetting machine yang digunakan untuk pencucian, kloranisasi, pendinginan, dan grading karkas berdasarkan berat dan mutu. Selanjutnya yaitu ada cut up room. Cut up room merupakan ruangan yang digunakan dalam proses lanjutan seperti proses parting, proses boneless, dan pengemasan produk. Suhu ruangan bersekitar antara 12 sampai 16 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu ada blast freezer, merupakan ruangan yang berfungsi sebagai tempat pembekuan cepat yang terdiri dari 4 unit dengan kapasitas 4 potong atau 3 potong per unit. Ruangan tersebut bersuhu kurang lebih 28 sampai 35 derajat Celcius. Proses pembekuan menggunakan amoniak. Selanjutnya yaitu cold storage. Cold storage merupakan ruang tempat penyimpanan produk jadi yang dibekukan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memonitor ruangan tersebut adalah kebersihan, pengaturan atau penempatan produk, dan suhu. Suhu cold storage dijaga agar tetap stabil pada suhu maksimal kurang 18 derajat Celcius agar produk dapat disimpan selama 1
pun terhitung masuknya produksi ke dalam cold storage. Selanjutnya yaitu ada anteroom. Anteroom merupakan ruangan perantara sebelum produk dimasukkan ke dalam cold storage. Suhu ruangan anteroom dipertahankan sekitar 10 derajat Celcius untuk mencegah showing berlebihan. Selanjutnya yaitu mobil berpendingin. Mobil berpendingin digunakan untuk mengirimkan produk langsung ke konsumen. Mobil pendingin dilengkapi dengan pendingin suhu sesuai dengan produk fresh atau frozen dengan kapasitas lebih kurang dari 3 ton. Selanjutnya yaitu ada peralatan produksi. Salah satunya yaitu ada timbangan. Timbangan digunakan untuk menimbang bahan baku yang datang dari supplier dengan mobil ekspedisi dan juga untuk menimbang sampel. Yang kedua yaitu ada pisau. Pisau ini untuk memotong karkas atau daging yang sudah disembelih agar daging dan tulangnya terpisah. Yang ketiga yaitu mesin pemotong ayam. Pemotong ayam ini mempunyai mesin tersendiri. Selanjutnya yaitu ada kompor. Kompor ini untuk memanaskan air panas untuk mencabut bulu-bulunya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Indah Setiarini, NIM 172010183. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek sumber daya manusia di dalam perusahaan kami. Untuk melakukan usaha ini dibutuhkan beberapa sumber daya manusia yang terkait dalam produksi. Adapun sumber daya manusia yang terlibat dalam kelangsungan usaha ini ada beberapa faktor, yaitu yang pertama itu ada distributor. Distributor ini dapat berjalan lancar. Perusahaan kami melakukan kerjasama dengan distributor peternak ayam yang lain dan mencari harga yang terjangkau agar jika dijual lagi masih mendapatkan untung. Distributor yang perusahaan kami merupakan orang yang memasok barang-barang yang saya usahakan dan tempat distribusi kami itu ada di Pati dan di Kudus. Yang kedua ada tenaga kerja di dalam bisnis perusahaan kami. Ada beberapa tenaga kerja yang kami perlukan. Ada beberapa yang harus mempunyai skill khusus seperti sarjana, karena dalam manajemen keuangan harus terrealisasi dengan baik. Dan ada juga beberapa tenaga kerja yang ahli khusus untuk memotong ayam-ayam. Jadi perusahaan kami memerlukan tenaga kerja yang mau bekerja sama dengan perusahaan dan membutuhkan tenaga kerja yang tekun, telaten, sabar, pekerja keras, dan tidak gengsi dalam melakukan pekerjaannya. Dan terutama harus semangat. Adapun kriteria tenaga kerja di dalam perusahaan kami sebagai berikut. Yang pertama, itu ada owner. Owner ini memiliki pengetahuan yang luas akan satu orang bidang tersebut dan juga bisa mencari pangsa pasar atau target yang dipasarkan. Yang kedua itu ada admin. Admin ini di sini perusahaan kami mempunyai admin 4. Masing-masing mau mengkomunikasikan instruksi satu orang pimpinan pada karyawan dan mampu mengkomunikasikan tenaga pengolahan. Dan admin ini juga harus mampu mengkoordinasikan pesanan dan mampu menangani keuangan dengan efektif dan efisien. Selanjutnya itu ada tenaga pengolahan. Tenaga pengolahan seperti memotong daging ayam dengan benar dan baik. Tenaga pengolahan ini ada beberapa orang, yaitu 12 orang, dan yang bekerja ini semuanya harus laki-laki. Selanjutnya itu ada tenaga packaging. Tenaga packaging ini harus mempunyai sifat teliti dalam mengemas dan terampil dalam mengemas. Selanjutnya itu ada tenaga distributor. Tenaga distributor ini harus mempunyai sifat
jujur dalam berkepribadian, dan juga bisa menyetir dan mempunyai SIM untuk menyetir. Selanjutnya itu ada faktor masyarakat sekitar. Karena selain sumber daya manusia dan distributor, tenaga kerja selanjutnya masyarakat juga berperan penting dalam kelancaran usaha di perusahaan kami. Karena jika tidak memiliki hubungan baik dengan masyarakat sekitar, maka bisa saja perusahaan kami tidak disenangi sehingga dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga disinilah perusahaan kami sebagai wirausaha harus mempunyai sikap yang baik terhadap siapa saja. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Indah Setiarini, NIM 17203100183. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek keuangan di perusahaan kami, yaitu ada beberapa kalkulasi perkiraan bagian besar kalkulasi anggaran dengan modal awal sebesar 25 juta. Pengeluaran modal tetap meliputi yang pertama ada kandang ayam, yaitu 8x9 atau sebanyak 2 buah dan harganya sebesar 5 juta. Selanjutnya yaitu tempat minum ayam, harganya 600.000. Tempat makan ayam harganya 650.000 dan lampu penerangan harganya 800.000. Jika dijumlahkan semuanya yaitu berjumlah 7.050.000. Selanjutnya yaitu modal tidak tetap meliputi yang pertama pembelian ayam betina sebanyak 500 ayam, per ekornya harganya 20.000. Jika perusahaan kami membeli 500 ayam yaitu 20.000 dikali 500 ayam yaitu berjumlah 10 juta rupiah. Selanjutnya yaitu pembelian obat-obatan jika ada ayam yang kurang sehat, yaitu obat-obatannya harganya sekitar 500 ribuan. Selanjutnya yaitu biaya listrik di perusahaan kami yaitu sejumlah 700.000 per bulan. Jika dijumlahkan semuanya tentang modal tidak tetap yaitu berjumlah 11.200.000. Total pengeluaran modal tetap dan tidak tetap berjumlah yaitu 7.050.000 ditambah 11.200.000 sama dengan 18.250.000. Sisa modal yaitu modal awal dikurangi total pengeluaran. Modal awal di perusahaan kami tadinya 25 juta dikurangi pengeluaran kedua modal tidak tetap dan modal tetap yaitu 18.250. Jadi jumlahnya yaitu 6.750. Jika ayam perusahaan kami bertelur maka perharinya yaitu 800. Harganya satu ekor telur yaitu 1.000. Jadi 1.000 telur dikali 800 rupiah yaitu 800.000 per hari. Total pendapatan sehari yaitu 800 rupiah dan 24 juta per bulan. Maka laba atau laba per bulan yaitu 24 juta dikurangi 6.750.000 yaitu jumlahnya 17.250.000.
Selanjutnya yaitu strategi keuangan di perusahaan kami, yaitu dana kita berasal dari modal pribadi. Apabila terjadi lonjakan permintaan konsumen, maka akan dicoba menambah modal melalui pinjaman dana melalui lembaga-lembaga keuangan, bukan bank atau koperasi atau dari bank sekaligus, tetapi dari modal-modal pribadi. Sekian penjelasan tentang aspek keuangan perusahaan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.